Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak angkatan. Ini sudah angkatan 10 ya. Dan 10 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik sesi 2 yaitu praktek coaching ya. Kemudian kita lanjut saja ke paket modulnya yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Modulnya 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran, sesi ruang kolaborasi, sesi 2 yaitu praktik nggih, jumlah jamnya 2 JP, kemudian kompetensi lulusan yang dituju, kompetensi guru penggerak secara aktif, menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modulnya memiliki paradigma berpikir coaching dalam komunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian modulnya menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan dirinya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Kemudian menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk pengembangan kompetensi, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik, kemudian membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memperdayakan rekan sejawat. Kemudian melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Kemudian mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu coaching presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, di sana agendanya ada pembukaan, ada aktivitas sesi 2, yaitu praktek, kemudian nanti ada review pembelajaran, dan terakhir penutup. Kesepakatan belajar, seperti biasa, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah berdasarkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan tadi sudah dilaksanakan ya. Sudah semuanya, ada salam, ada berdoa, ada speaking, sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran, yaitu supaya dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, tadi pembukaan tadi sudah ya, sudah saya jelaskan tentang tujuannya, kemudian penjelasan instruksi coaching, jadi sudah tadi, kemudian nanti ada diskusi kelompok ya, ada diskusi kelompok, pengisian lembar refleksi coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, kemudian penutup penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan berikutnya, penutup, dan foto bersama. Nah, sesi praktek selama 60 menit ya, nanti ya, bentar. Nah, instruksi seperti ini. Coaching dilakukan dengan model tirta. 2, coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri 2 CGP, karena ini ada 15, saya membaginya 3. Kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Kemudian topik yang dibahas bebas, masing-masing CGP praktek coaching dengan durasi maksimal 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Nah, rubrik penilaian untuk rukol ini yang akan diunggah nanti di unggah tugas ruang kolaborasi. Di sana nanti ada instrumen mendengarkan aktif. Kalau ingin
memperoleh nilai yang bagus adalah bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaches, selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian pertanyaan berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian memperdayakan coach yaitu membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Dan jangan lupa dikumpulkan sebelum due date ya. Nah, ini kelompoknya sudah saya bagi, nanti untuk kelompok 1, 2, 3, sampai 5 sudah ya, sudah saya berikan di sebelumnya di WA ya. Kemudian ini kelompoknya, kemudian ini nanti akan bersama-sama melakukan coaching ya. Kemudian refleksi diri coaching, dilihat itu ada 30 menit ya, nanti ada lembar refleksi diri yang sudah panjenengan kemarin sudah lihat ya, nanti bisa diperlihatkan kembali. Kemudian nah ini yang seperti kemarin ini ya, sudah saya lihat ini, nah, nanti bisa diisi bersama-sama kembali. Kemudian refleksi kegiatan sesi 1, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu meningkat dibanding saat latihan coaching, pada sesi 1 ya. Kemudian review aktivitas pembelajaran ada 17 menit. Nah, ini untuk penguatan. Definisi coaching itu hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Kemudian paradigma bervisi coaching, fokus pada coaching. Ya, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat dan saya membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Ini paradigmanya. Kemitraannya yaitu ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati, idealnya tujuan datang dari coaching. Kemudian percakapan kreatif, percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Kemudian memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyenakan oleh coaching. Jadi nanti yang coaching itu kan yang akan membuat keputusan sendiri seperti apa ya. Lanjut. Nah, nanti ada presence, mendengar aktif, melontar pertanyaan yang berbobot. Ini kompetensi coaching ya. Kemudian pada coaching ini memang harus hadir sepenuhnya. Pastikan Anda bisa hadir sepenuhnya agar memudahkan untuk fokus pada coaching. Jangan melakukan coaching saat sulit untuk hadir sepenuhnya. Tanggal atau jam sibuk ya, dan sibuk Anda atau sedang sakit. Kemudian sabar. Sabar itu sampai 3 kali diucapkan ya. Sabar, sabar, sabar. Karena apa? Menguatkan kualitas sabar di dalam diri sehingga selama percakapan bisa merespon pada saat yang tepat serta mampu memberikan ruang kepada coach untuk bicara. Ya. Jadi menjadi pendengar setia, Ibu ya. Coach itu menjadi pendengar setia. Pendengar setia siapa? Pendengar setia coach ya. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu. Berniat untuk tidak memberi label pada coach atau apapun yang dikatakannya. Kemudian bangun kualitas keingintahuan Anda, tahan diri untuk membuat nasihat atau memberikan solusi. Jadi yang namanya coach itu jangan memberikan solusi, ya, jangan memberikan nasihat, oke? Kemudian pusatkan rasa ingin tahu pada apa yang Anda di balik ucapan-ucapan atau pemikiran-pemikiran coaching. Nah, ini 3 alasan tidak bisa mendengarkan apa sih? Nah, sebentar, ini mendengar aktif dulu seperti apa sih? Mendengar aktif itu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Kemudian 3 alasan tidak bisa mendengarkan, asumsi. Sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Jadi sudah memberikan apa ya, predikat ini seperti ini tidak boleh ya. Kemudian judgement atau melabel, memberi label pada seseorang dalam sesuatu tertentu.
Jadi tidak boleh ya. Kemudian asosiasi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi juga tidak boleh ya. Itu. Kemudian bentuk pertanyaan terbuka, menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Kemudian tidak menggunakan kata kenapa sih, kok seperti itu sih, kenapa, itu nggak boleh. Atau mengapa, itu juga nggak boleh. Kemudian bukan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup seperti apa sih? Apakah, sudahkah, apa sudah? Pertanyaan yang dijawab dengan iya atau tidak itu yang tertutup, berarti tidak boleh. Pertanyaannya harus terbuka, menguraikan. Apa sih? Apa, bagaimana, seberapa, itulah pertanyaannya seperti itu nanti ya, dalam percakapannya seperti itu Bapak Ibu. Ini karena melontarkan pertanyaan berbobot ya seperti itu. Harus menggunakan apa, bagaimana, seberapa. Hindari kata-kata kenapa, mengapa, atau pertanyaan tertutup, apakah, sudahkah, apa sudah. Kemudian pertanyaan yang menjawab dengan ya atau tidak. Ya, kita harus menggunakan pertanyaan yang terbuka. Oke, Bapak Ibu, mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Rasa itu receive, terus apa ini? Acknowledge, kemudian summarize dan ask. Ya. Model mendengarkan yang dikembangkan oleh Julian Trishur itu menggunakan rasa. Kemudian alur percakapan Tirta. Tirta, T, tujuan, menyemakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kesepakatan dulu. Kemudian yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian R, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Kemudian tanggung jawab atau TA, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Kemudian percakapan berbasis coaching, yaitu percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk permasalahan, pemecahan masalah, percakapan untuk refleksi diri, percakapan untuk kalibrasi. Nah, supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memperdayakan. Tujuan supervisi akademik di sana ada pertumbuhan, perkembangan, pengawasan. Ya, pertumbuhan, setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi perkembangan performa sebagai seorang guru. Nanti jenengan kalau sudah menjadi kepala sekolah ini ya, ada yang sudah menjadi kepala sekolah ini, seperti Pak Marwan ini, menggunakan akademik seperti ini. Pengembangan supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Kemudian pengawasan, ada sarana dalam memonitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Karena Bapak Ibu memang harus bisa supervisi akademik, harus coaching juga ini ya. Prinsip supervisi akademik, ada kemitraan, ada konstruktif, ada rencana, terencana, ada